Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa ikraman lil mu'minin. Walladzi amara bis-shalah والصيام والزكاة والحج وسائر العبادة وصلة للتقوى للعاملين الناجحين الفائزين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yakni mencari ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi contoh kepada kita dalam seluruh aspek kehidupan. Jamaah sekalian, pada malam hari ini sebagai awal pembuka kajian setelah Syawal bagi tema Tazkiyatun Nafs, saya ingin membicarakan tentang implementasi nilai takwa kita setelah berlatih di bulan Ramadan. Implementasi itu penerapan, pelaksanaan yang kalau secara makna lebih mendalam berarti penerapan dan pelaksanaan itu sesuatu yang sudah terencana dari takwa tersebut. Namun sayangnya kalau ditanya balik, apakah kaum muslimin dalam ranah ketakwaan, takwanya juga sudah muncul perencanaan? Bisa jadi ya yang penting takwa saja, nggak tahu harus apa. Apakah orang bertakwa itu diem saja, ada hal-hal yang tidak benar baik dalam grup WA atau apa, diem saja? Tentu harus ditanyakan kepada diri kita, karena namanya implementasi nilai takwa itu nggak usah disuruh, dia harus apa? Muncul. Sehingga sebulan dilatih kita itu kan dalam rangka mencapai ketakwaan tersebut. Sehingga dari nilai ketakwaan inilah diharapkan ada dalam diri kita, lalu bisa kita gunakan untuk mengawal kita selama 11 bulan. Kalau kita mau ambil dua saja, sore hari ini saya ambil dua saja gitu ya, implementasi nilai yang diinginkan. Yang pertama yang harus kita cari implementasi nilai itu semangat untuk tidak merasa cukup iman kita
juga amal kita. Jadi ini implementasi penting dalam diri kita. Arti takwa bagi kita itu kalau kita tidak merasa cukup terhadap yang pertama, iman kita hari ini, saya belum cukup imannya segini, saya harus nambah lagi, saya harus naik lagi. Ilmu saya harus nambah lagi terus, belum cukup. Amal belum cukup. Jamaah sekalian, kita ambil contoh misalnya kalau orang merasa cukup ilmunya, kita ambil misalnya ilmu tauhid, ilmu akidah, merasa cukup dengan dari akidah itu dia sudah ya tidak syirik dalam tanda kutip, tidak juga ya pergi ke dukun, tidak juga ya semua. Coba buka lagi kitab-kitab tentang kitab tauhid, kitab tentang akidah, itu kan dukun semua ke sana. Ada nggak dalam kitab-kitab akidah kita yang semua sudah ada, yang masih ada secara teks yang dikarang oleh ulama bicara sekularisme? Nggak ada. Bicara komunisme nggak ada. Jadi kalau kita merasa puas karena sudah apa, sudah hatam kitab-kitab akidah itu, lalu kita ya lupa bahwa hampir kalau kita renungkan zaman Nabi itu tantangannya belum banyak ghazul. Memang tantangannya sosial dan ketentaraan, pokoknya setuju nggak setuju terus berperang kan gitu ya. Ghazul fikri secara langsung belum, tapi kalau bahasa saat ini media sosial sudah, jadi secara sosial nanti diisukan Nabi itu ya misalnya tukang sihir, Nabi itu, nah itu udah. Jadi kalau medsos malah sudah gitu ya, serangan terhadap akidah tauhid secara medsos sudah, tapi secara ghazul adanya di zaman kita. Pertanyaannya kan jadi sederhana, Pak. Apakah ada dasarnya? Kalau bicara mengembangkan ilmu tauhid akidah itu harus menyusur juga pemahaman tentang sekularisme, ya, liberalisme. Dan kalau sudah bicara tentang sekularisme, liberalisme, mau nggak mau nanti naik juga harus paham juga tentang filsafat materialisme, karena lawannya kan itu. Jadi lucu kan kalau nanti filsafat itu haram. Loh, haram apanya? Kalau sesuatu yang haram itu kan kalau memang disodorkan kan kita harus memahaminya biar kita tidak mendukungnya. Kita harus menghilangkannya, harus melawannya. Jadi ketika orang nanya apakah ada hubungan pengembangan kalau mau mengajarkan tauhid akidah harus ke arah sana, ya jelas. Lihat saja surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Itu kan dasar. Kalau kita semua ditanya tentang saya belajar ngaji itu mau ngapain? Ya, kita harus membebaskan diri dari surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Silahkan, mari kita lihat surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Yang kita baca ayat 151-nya dulu ya. Apa bunyi surat An-Nisa ayat 151? Ulaika humul kafiruna
haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya kafir, gitu ya. Wa'atadna lil kafirina azaban muhina. Dan bagi orang-orang kafir kami telah menyediakan azab yang menghinakan. Jadi ngapain kamu menghafal Quran? Ya biar tidak jadi orang kafir. Ngapain kamu belajar untuk jadi orang kafir? Dan untuk orang kafir yang sesungguhnya Allah kan membuat empat kelompok. Itu ayat 150-nya. Yang pertama adalah innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Kafir itu orang-orang yang tidak mengakui Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, ini jelas ateis, komunis masuk. Jadi kalau kita bicara akidah terus nggak menyinggung, masalah kita. Karena ayatnya menyatakan yang kafir sesungguhnya itu yang menolak Allah dan seluruh Rasulnya. Berarti kalau ada orang bilang bahwa ya tidak percaya adanya Tuhan, itu ya udah jelas. Ini memang semua orang sudah tahu, gitu ya. Sehingga kalau ditanya bicara akidah harus belajar apa itu komunisme. Karena apa? Komunisme turunan dari filsafat materialisme tetap, yang dia ujungnya meniadakan Tuhan. Saya nanya sama bapak-bapak sekalian, virus ini yang dari akar materialismenya menyengkram kita itu menyengkram sangat dalam atau biasa-biasa saja? Coba kalau ditanya kepada jamaah Masjid Al-Hidayah, kebutuhan primer itu yang disebut apa? Sandang, pangan, papan. Ini materialisme atau Islam? Sandang, pangan, papan. Matre atau ada nggak kebutuhan primer itu sholat? Pertanyaannya kan bagi orang yang beriman, sholat kebutuhan primer atau bukan? Primer bagi jiwanya. Zikir kebutuhan primer nggak? Tapi masuk nggak? Terus yang mempengaruhi anak kita bicara kebutuhan primer, sepakat nggak bahwa kebutuhan primer itu hanya sandang, pangan, papan? Sepakat. Berarti kan dalam banget sebenarnya, Pak. Jadi jangan dikira. Bayangkan ini tidak dibahas, kita cuman bicara tauhidnya itu ya mengesahkan Allah, tidak bahas salah satu yang harus dihilangkan adalah ya penyakit materialisme. Surat Al-Insan itu sampai disebut surat Ad-Dahr. Ad-Dahr itu ya materialisme, yang mementingkan cuman dunia, nggak ada. Ini kan jasad saja. Ada nggak di sini kebutuhan rohani? Sekunder apa saja sekunder? Bukan tadi. Nanti tersier kan ke sana. Ada nggak menyentuh rohani? Sadar nggak yang nyebarkan itu Abraham Maslow? Filsafatnya ya materialisme. Jadi KTP-nya Islam, berjamaah 5 waktu di Masjid Al-Hidayah kan gitu. Tapi pola pikirnya materialisme. Sukses anak kita, suksesnya yang disebut sandang, pangan, papan, atau adab anak saya bagus, ibadah anak saya bagus gitu ya, semangat berdakwah anak saya bagus gitu ya. Atau sudah punya rumah sendiri, sudah punya gaji sendiri, sudah mana yang disebut sukses? Jadi ikut atau materialisme?
Kan? Jadi ketika ditanya kenapa, jangan ditanya kenapa. Ini memang kita, kalau Bapak tahu gitu ya, salah satu usaha seperti ini kan dilakukan oleh Belanda ketika tahun 1900-an ya, dengan nama politik etis, mendirikan sekolah-sekolah Belanda. Itu kenapa Pak? Kan kita kan harus tahu kenapa Belanda mendirikan sekolah-sekolah itu. Karena sebenarnya Pak, kalau dipotret dari ya, telusuri lagi kenapa mereka menerapkan politik itu, sebenarnya karena tentaranya 15.000 tentara Belanda melawan Pangeran Diponegoro. Padahal lambangnya Pangeran Diponegoro di kita kan cuma pakai keris doang kan. Tapi ada 15.000 pasukan Belanda gugur. Yang menyedihkan bagi kita apa Pak? Dari 15.000 itu 7.000 Belanda putih hitam. Jadi yang 7.000 Belanda hitam. Beberapa disolati oleh Diponegoro karena ya orang-orang Muslim yang dibujuk-bujuk di itu, sehingga pakai seragam tentara Belanda memerangi Pangeran Diponegoro. Nah, kenapa mereka membuat politik etis itu? Karena memang nanti ketika Diponegoro itu ya ditipu, kemudian ditangkap, itu kan nanti seluruh anggota pasukannya itu Pak menyebar dan mendirikan pendidikan masing-masing. Itu nanti kalau yang di Jawa Tengah ada Syekh Soleh Darat, yang nanti Syekh Soleh Darat itu yang mengutus Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk belajar. Semoga itu kalau ditelusuri Pak, itu tentaranya Pangeran Diponegoro. Jadi makanya paling jelas penjajahan itu sebenarnya adalah perlawanan antara ya, misionaris Belanda lawan ulama-ulama tadi yang sudah bertakwa. Jadi biar kita sebut sudah bertakwa karena mereka mampu melawan bukan hanya fisik tapi termasuk pendidikan dan konsepnya. Nanti berdirinya Tambak Beras itu masih pasukannya Pangeran Diponegoro. Nanti di Bogor semua itu Pak yang akhirnya melanjutkan perjuangan semuanya itu kalau dicek ulang Pak, itu semua pasukan Pangeran Diponegoro. Kita susah-susah anak muda yang sudah panglima perang, kita kan cuman memahami Muhammad Al-Fatih. Kita tidak paham tentang Sentot Alibasa, ya, panglimanya Diponegoro itu menjadi panglima umur berapa Pak? 20 tahun. Pendidikannya dari mana? Ya dari agama yang waktu itu ada. Jadi kembali, yang harus kita hilangkan, kenapa kita ngaji, kenapa kita belajar, semua itu yang pertama adalah untuk menghilangkan kekafiran kita. Yang pertama adalah tadi materialisme, ternyata kekafiran yang pertama. Jangan dilihat ateisnya, kita nggak setuju dengan ateisnya, tapi kita suka dengan materialismenya. Yang kita banggakan itu banyak materialisme, kan PR jadinya Pak. Sehingga
ya. Nanti nilai yang kedua izah itu nggak timbul karena kita minder. Kenapa minder? Ukuran kita selalu matre, minder. Yang kedua, kekafiran yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 150 adalah wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih. Ya kalau Allah oke lah. Ini sama juga Pak, orang yang bilang udah pakai Quran saja, nggak usah pakai hadis-hadis, itu kena ini Pak, orang kafir. Ulaika humul kafiruna haqqan. Jadi jangan dibilang walaupun dia ngomongnya Quran terus, tapi ini memisahkan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Allah dan Rasul-Rasulnya itu satu Rasul, itu dianggap ya semua Rasul. Udahlah kita pakai Quran saja yang udah jelas. Kalau hadis kan harus membicarakan apakah sahih atau tidak. Nah, itu konyol tuh Pak. Dia sedang mengajak ulaika humul kafiruna haqqan. Dia bisa menjadi kafir sesungguhnya. Kata Allah bukan kata ustadz. Allah menyatakan itu. Jadi yang disebut kafiruna haqqan yang kedua adalah tadi. Jadi kalau ada hadis perhatikan, walaupun ada sahih dhaif, tetap kita harus menjadi apa? Perhatian. Ide kita sebagus apapun masih kalah dengan hadis itu. Jadi kita harus memahami secara utuh. Kemudian wa nakfuru bi ba'din, ini yang kajian kita telah lalu. Beriman kepada sebagian, kafir kepada sebagian. Termasuk beriman sebagian dan kafir sebagian itu menganggap ada Rasul yang bawa ajaran lain. Itu kita kafir sesungguhnya Pak. Kita bilang Nabi Musa itu bawa ajaran Yahudi, itu ulaika humul kafiruna haqqan. Kita bilang ajaran Nasrani, itu ulaika humul kafiruna haqqan. Karena kita menganggap berarti Nabi Isa kufur pada Allah dong. Masa Nabi Isa bawa ajaran Nasrani? Jadi akidah kajiannya, kita belajar ilmu tetap Pak. Ilmu kita itu untuk membentengi agar kita tidak disebut orang kafir sesungguhnya oleh Allah. Makanya kan kita harus cerdas Pak. Jadi nggak bisa ngaji asal yang penting, yang nggak ada yang penting sampai kita memahami dan kita bisa membebaskan diri dari kekafiran. Dan serangan akhir zaman itu kan serangannya bukan fisik Pak, malah apa? Pemikiran. Jadi kalau akidah ini hanya kita debat tentang bid'ah, ya habis Pak kita. Karena apa? Nggak perlu diadu melawan ghazul fikri, malah melawan apa? Sesama muslim. Ya. Apalagi kalau yang diperdebatkan sudah ada kitabnya. Ya. Jadi kalau kita lihat pertarungan di Indonesia ini kan Aswaja yang mewakili Asy'ariyah lawan orang yang mengklaim diri menjadi Salafi yang mewakili Asariyah. Asar dari kata asar. Asar itu ya hadis-hadis sahih dan sebagainya. Ini Pak tinggal baca buku disertasi ya Dr. Majid Al-Kilani di Mesir yang berisi tentang bagaimana kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi itu karena Salahuddin Al-Ayyubi bisa ya menghentikan pertentangan antara Asy'ariyah dan Asariyah. Dia menghentikan pertentangan antara Aswaja dan Salafi. Itu contoh di kita. Itu sama Pak. Jadi kita ini jangan so-soan bahwa ini baru. Ini perkara yang sudah ada di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan lebih parah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu sampai membunuh. Jadi sebelum Salahuddin Al-Ayyubi tampil itu perbedaan itu sudah sampai saling bunuh-bunuh. Nanti kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi adalah dia bisa mengatasi itu. Lalu kemudian
bisa mengambil alih Palestina gitu. Jadi itu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi jangan sosokan kalau udah bicara bid'ah sebenarnya pembicaranya sudah tuntas, pertentangannya sudah tuntas. Kita itu mengulang, orang-orang zaman sekarang mengulang perdebatan dan pertentangan yang sudah ada di zaman Salahuddin Al-Ayyubi juga sudah ada. Untungnya ini kan sudah disertasi, gitu ya. Silahkan dibaca. Terjemah bahasa Indonesianya sudah ada. Yang menerjemahkan pegiat Sirah Nabawiyah Ustadz Asep Sobari yang sekarang Direktur Eksekutif INSIS. Itu judul terjemahannya adalah Kebangkitan Umat Islam. Ya, Kebangkitan Umat Islam. Jadi kalau umat Islam cerdas, dia gak ribut masalah yang sudah pernah diributkan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, itu masalahnya persis dengan di negeri kita. Jadi wa yakfuru bibadin tetap ulaika humul kafiruna haqqan. Ini kan cara Yahudi. Yahudi bilang saya percaya sama Nabi Musa, tapi nggak mau mengakui Isa dan Muhammad gitu. Atau nanti orang Nasrani bilang kami beriman kepada Isa, tapi kami nggak beriman dengan Nabi Muhammad. Kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Orang demikian itu orang kafir sesungguhnya, orang kafir sebenar-benarnya. Nah, yang terakhir nih Pak, wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabilan. Ini liberal Pak, yang ingin antar agama-agama itu diambil jalan tengah. Nah, kan liberal Pak. Jadi liberal itu Islam Pak, bukan. Jangan dikira pemikiran kita liberal itu tidak kafir. Kata Allah, orang liberal seperti ini ulaika humul kafiruna haqqan. Padahal liberal itu ikut sholat jamaah nggak Pak? Ikut. Aktif bisa juga aktif, rajin, tapi pemikirannya liberal, pengen ya menyatukan semua agama-agama. Bahkan nih kajian kami terakhir itu, kalau ada orang bilang semua agama itu benar, nanya sama dia, agama di dunia ada berapa? Itu ada yang agama kan tetap Pak, sekte setan itu tetap disebut agama Pak. Kalau dari kajian ya, aslinya itu agama. Jadi jangan dibilang semua agama mengajarkan kebaikan. Kata siapa? Sekte setan mengajarkan keburukan, ada mengajarkan memakan manusia. Jadi jangan sok tahu gitu bahwa bilang semua agama. Kamu baru tahu 4-5 agama udah bilang semua agama, sedangkan jumlah agama ada ribuan. Jadi so tahu banget Pak kalau ada yang bilang semua agama pasti mengajarkan kebaikan. So tahu gitu. Tanya sama dia, berapa agama yang sudah kamu teliti? Ya. Karena yang disebut sekte setan itu disebut, kalau dalam kajian ilmiah tetap disebut keyakinan agama. Ya. Jadi ini penting ya, bahwa kita ngaji begini, kita tadi ya jangan ngaji kosong. Kita ingin membebaskan diri kita dari kekafiran. Sementara tantangan kekafiran 4 tadi. Jangan sampai kita menghafal Quran tapi kita ikut salah satu dari yang 4 tadi. Ya tetap saja ulaika humul kafiruna haqqan. Salah satu kalau mau kita ambil kesimpulan Pak, hadis riwayat Bukhari yang menyatakan orang mati syahid masuk neraka itu kasusnya apa Pak? Kan materialisme Pak. Jadi dia untuk dunia materialisme. Orang hafal Qurannya juga materialisme. Makanya
belajar, nambah ilmu bagi kita itu memang yang pertama jangan untuk biar orang kagum dengan kita, biar kita bisa dikatakan orang hebat. Itu dalam hadis sudah disebut semua, Pak. Jangan juga kita belajar itu untuk tadi, untuk keren, apalagi untuk dunia. Semua sudah disebut oleh Rasul. Orang-orang yang berniat seperti ini itu adalah orang-orang yang tidak akan mencium bau surga. Bayangkan, mencium bau surganya aja enggak, apalagi masuk surga. Maka kalau kita lihat misalnya ya Kiai Gontor itu kan mengatakan bahwa kami mencetak orang besar. Orang besar yang dimaksud itu bukan tokoh, bukan itu, Pak. Orang besar itu adalah orang yang hidupnya dengan ilmu yang dia punya, dia mau mengajar. Makanya kalau ada urusan Gontor datang ditanya, kamu ngajar di mana? Belum ngajar, mati aja kamu, kan gitu ya. Dididik 6 tahun nggak ngajar apa? Namanya ngajar tuh mau ngajar di apa namanya, di kolong jembatan, silakan, yang penting ajarkan mereka keimanan, keislaman. Itu baru orang besar, Pak. Nah, selama ini kan bahasa orang besar kita sudah tercampur sama materialisme, menjadi orang hebat, bayarannya keren, tokoh, ini berarti hebat. Bukan, Pak. Jadi hebat di hadapan Allah adalah terus kita memperjuangkan keimanan dan keislaman untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat. Itulah yang disebut orang hebat. Jadi bukan untuk debatnya, untuk disebut, bukan. Kehebatan bukan untuk ditunjukkan, tapi sesuai kajian kita untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa kita. Nah, kemudian yang kedua yang akan saya dorong adalah tadi, namanya orang yang bertakwa itu ya nilai izzahnya tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Al Imran ayat 139 itu harus kita pegang, Pak. Orang bertakwa itu kan orang beriman. Salah satu ketakwaan kita, Ramadan kita sukses kalau kita katakan saya mulia kalau saya beriman. Jangan dalam grup WA ada orang sembarangan ngomong, Bapak diam saja, sampaikan. Ini ada 3 tugas kita. Yang pertama, bantah orang dengan ilmu. Kita adalah untuk ini grup ini nggak usah ngomong ya, pokoknya kita milih semau kita. Ya, enggak, saya sebagai orang beriman tetap saja saya pesan yang pertama, kalau mau memilih pemimpin tetap perhatikan agamanya. Kenapa? Ini ayatnya jelas. Yang kedua, lihat moralitasnya tinggi, akhlaknya, jangan sembarangan, jangan memaklumi sesuatu yang sudah terang-terangan. Kita harus berani ngomong begitu, Pak. Itu bukan karena kita, oh kamu ikut, enggak, saya cuma menyampaikan ilmu, mau ikut nggak ikut terserah. Yang ketiga, harus menjadi guru. Karena ini kan doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi Ibrahim surat Al-Baqarah 129 dikabulkan Allah. Surat ya Jum'ah ayat 2 yang disebut yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim, yaitu yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum. Kita ambil yang pertama adalah ideologi, yang kedua adalah moral. Yuzakihim itu moral, Pak. Yang ketiga harus jadi guru, Pak. Guru itu minimal pakai bahasa Jawa saja, bisa dipegang omongannya, digugu, dan juga bisa dicontoh. Jadi cari pemimpin yang bisa dicontoh anak kita tuh, contoh. Oh, ini pemimpin terhormat. Jangan asal-asalan. Itu Bapak harus lakukan. Apa ada hubungannya ini dengan kita mendapatkan pemimpin yang baik? Ada. Karena nilainya berarti Bapak sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sudah mengatakan la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, au katanya. Kamu mau enggak amar ma'ruf nahi munkar? Kalau enggak, au. Kalau kamu enggak mau amar ma'ruf nahi munkar, maka la yusallitanallahu, Allah akan mengangkat pemimpin sirarakum, orang yang paling buruk di antara kalian. Jadi
Jadi ngomongnya bukan di belakang Pak, ngomongnya di depan. Saya sudah ngasih tahu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, terserah kamu ikut atau enggak. Yang penting tugas saya, implementasi takwa saya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk apa amar ma'ruf nahi mungkar? Tidak angkat pemimpin yang paling buruk. Udahlah, nanti aja, kita nggak usah ikut campur, nanti aja kita banyak minta tolong kepada Allah. Kebalik Pak, karena hadis itu summa, kan gitu ya. Kemudian khiyarakum, kalau sudah terlanjur Allah angkat pemimpin yang buruk, orang-orang yang baik itu berdoa, fala yustajabu lahum, nggak didengar oleh Allah doanya. Rasanya, jadi jangan nanti, sekarang. Melawan itu di depan, kalah menang nggak apa-apa. Melawan kita sebagai orang beriman untuk apa? Sampaikan sesuai ilmu. Mau lakukan. Kenapa? Saya berharap dapat pemimpin yang baik. Ternyata untuk dapat pemimpin yang baik Pak, bukan pasrah Pak, bukan cuma berdoa, tapi lawan dulu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Baru kita doanya masih didengar Pak. Kalau di depan tidak amar ma'ruf nahi mungkar, lalu di belakang minta, la yustajab, tidak didengar oleh Allah. Hadisnya jelas. Hadis ya. Makanya setelah ilmu kita sampaikan, amar ma'ruf nahi mungkar kita sampaikan, baru yang ketiga minta tolong kepada Allah. Itu baru yang ketiga Pak. Jadi jangan ujuk-ujuk banyak doa minta tolong, nggak bisa. Tiga-tiganya berjalan. Jadi hasil Ramadan kita ada nggak hubungan dengan perlawanan umat tahun 2024? Harus ada. Minimal apa? Bukan kita membuli orang, bukan kita orang bully ikut bully, orang jelekin itu nggak level kita Pak. Level kita sampaikan ilmunya sesuai dasarnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Mau kita dijelekin bully Bapak, yang terakhir saya tinggal berdoa, karena langkah 1 sudah, langkah 2 sudah, ya, ilmunya sudah, amar ma'ruf nahi mungkar sudah, tinggal apa Pak? Minta tolong banyak-banyak. Jadi doa tetap Pak. Jadi jelas ya, 2 nilai yang saya inginkan tadi, semangat untuk terus menambah ilmu, semangat untuk terus menambah keimanan, menambah amal baik. Celakanya di negeri kita ini kan kadang-kadang yang disemangati beramal baik, tapi nggak dicari, sehingga nanti sudah dibiasakan, begitu dibedah secara ilmu salah tetap ngotot Pak. Karena apa? Udah terlanjur dibiasakan. Kan harusnya pembiasaan itu setelah ilmu dapat jelas, baru kemudian dibiasakan. Memang di kita seringnya apa? Disuruh beramal, dibiasakan, tapi ilmunya tidak digali. Jadi tetap, makanya bagi kita yang niatnya bersih, orang bertakwa, ya amal itu tetap akan kita verifikasi menggunakan ilmu dan keimanan. Jadi kalau suatu saat amal itu membuat kita kayaknya bangga diri, kalau perlu off dulu dari amal itu. Ini amal ini agak bahaya nih, saya ntar dulu lah, dan gitu ya. Itu bisa jadi Pak. Kita harus paham, karena yang berbahaya itu kan yang tadi, yang sesuatu tidak kita ya kendalikan, adalah rasa yang muncul dalam diri kita, kebanggaan apa. Makanya kan Umar ya Ibnul Khattab itu kadang-kadang melakukan sesuatu, kadang tidak. Itu seringnya karena apa? Ya tadi ada kehati-hatian. Kalau sesuatu itu sunnah, maka Umar tidak mendawamkan, ya kadang sekali off gitu, hanya untuk apa? Tadi mendidik jiwanya untuk tidak merasa hebat, merasa bangga. Itu yang harus kita pentingkan. Jadi 2 saja implementasi yang ingin saya dorong. Yang pertama tadi ya, semangat untuk tidak merasa cukup iman, ilmu, amal kita. Yang kedua, izzah harus muncul Pak. Dan semua survei, mau survei pendidikan, mau survei kebahagiaan, Indonesia kan ditaruh nomor buncit Pak. Bapak nggak usah peduli itu, gitu ya. Misalnya bicara
PISA, pendidikan hanya dilihat dari ya pelajaran matematika, kemudian sains, sama kesadaran membaca, ya kita nggak usah peduli. Karena apa? Nanti kita cuma bicara apa? Semua itu kalau beberapa profesor ahli pendidikan mengatakan rata-rata untuk merendahkan orang Indonesia. Harusnya orang Indonesia bangga diri. Makanya nanti membantah semua teori yang nggak benar itu bisa dengan Ki Hajar Dewantoro aja bisa. Dengan Ki Hajar Dewantoro yang katanya bapak pendidikan, jangan pakai Kiai Haji Ahmad Dahlan terlalu tinggi atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, cukup dengan Ki Hajar Dewantoro. Ini kita secara proses pendidikan tidak sesuai, Pak. Padahal baru pakai ukuran Ki Hajar Dewantoro. Silakan azan dulu. Kalau ada yang ditanyakan nanti setelah kita dengarkan azan. Silakan Pak, ada pertanyaan? Ya, harus biasa bertanya kan gitu ya, karena memang tantangan kita kan memahamkan ya, bukan sekedar paham sendiri. Belum dibiasakan gitu ya. Baik, kalau tidak ada, insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikan nilai takwa yang telah kita ya didik di Ramadan, sehingga kita bisa baru 2 nilai saja itu sudah bisa bermanfaat, bahwa kita tidak boleh puas merasa cukup terhadap amal kita, ilmu kita, dan keimanan kita harus terus ditingkatkan. Ya, saya sendiri alhamdulillah baru selesai matrikulasi S3, jadi saya sudah maju lagi untuk menambah ya daya analisa, karena sebenarnya salah satu ya latihan di S3 itu kan daya analisa, biar kita lebih ya luas lagi. Ya itu tadi, kalau kita mungkin tidak mau belajar, nanti cuma ngotot menggunakan Al-Quran dan hadis dalam akidah tadi, seolah-olah nggak ada hubungan dengan ya dengan tadi ya, dengan sekularisme itu. Padahal kalau dari ayat Al-Quran tadi udah jelas itu liberalisme juga dibahas ya. Yang awal itu ateis, itulah materialisme, yang di kita ada komunis, yaitu jadi kesana sebenarnya. Jadi bicara akidah nggak bisa cuman kitab akidah lama yang pembahasannya hanya dukun, biasanya dukun, kemudian apalagi dukun, berhala, ya macam-macam gitu, itu aja. Bahkan kadang-kadang jahiliyah saja nggak disentuh. Arti jahiliyah itu bodoh, itu nggak bisa baca tulis, atau bahasanya gini, nggak bisa baca tulis itu bodoh atau nggak bodoh. Kan penting nih, nggak bisa baca tulis itu jahil atau nggak jahil. Kalau kita bilang jahil Rasulullah berarti jahil. Makanya kita sendiri nggak tahu mana jahiliyah itu. Nomor satu apa mana jahiliyah? Mana jahiliyah? Itu kan Ja'far bin Abi Thalib ditanya sama Raja Najasyi, apa arti jahiliyah bagi kita? Ini kan ilmu lagi Pak, Bapak mau membantahkan dengan ilmu. Jahiliyah itu yang ciri pertama adalah ya'budunal asnam, orang-orang yang menyembah berhala. Dalam konsep bahasa sekarang, pengikut materialisme itu kan gitu. Jadi harus ya budul aslam sama materialisme harus apa? Itu sama Pak, kan gitu ya. Jadi ke sana. Jadi memang kembali lagi jahiliyah itu artinya itu. Baru nanti ada jahiliyah itu yuhibbunal fawahish, suka dengan kemaksiatan. Ya, fawahish itu khusus Pak, kemaksiatannya, suka pornografi, suka itu adalah fawahish. Karena wala taqrabuz zina, salah satu kalau disebut taqrabuz zina ya tadi nonton yang nggak benar itu kan mendekati zina Pak. Ya, jadi arahnya ke sana. Itu adalah yuhibbunal fawahish, itu jahiliyah Pak. Kemudian apa? Ya qulul qawiyyu, ya
yang merasa hebat makan yang lebih lemah, itu jahiliyah Pak. Jadi kalau dilihat-lihat nanti seluruh amaliyah kita secara bangsa ini jahiliyah semua Pak. Jadi memang benar-benar kita digiring ke jahiliyah walaupun ngakunya berada di abad modern. Gara-gara menurut kita jahil itu nggak bisa baca tulis, padahal jahil bukan nggak bisa baca tulis. Nggak bisa baca tulis asal bisa iqra. Iqra itu kan membaca dan menganalisa Pak. Makanya yang harus kita tingkatkan adalah kemampuan membaca, menganalisa dengan berbagai sumber yang benar gitu ya. Jangan salah sumbernya. Karena sekali lagi ya pendidikan itu tetap tadi yang 4 ya, membebaskan 4 kekafiran itu yang harus kita dorong. Jadi suatu saat kalau nggak paham silahkan tanyakan lagi dari 4 kekafiran, kemudian tadi semua, sehingga kita ini ya ngaji ini ada gregetnya, ada semangatnya. Jadi bukan sekedar pengen tahu agama, untuk apa pengen tahu, ngaji itu untuk membebaskan kita dari kekafiran. Sementara kekafiran ada 4 tadi, termasuk materialisme, liberalisme, itu adalah kafir hakon kata Allah. Jadi kalau kita nggak paham liberalisme, materialisme, anak kita disuruh jadi materialisme, lama-lama jadi kafir juga. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.